Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerpen Misteri. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Oke, untuk hari ini aku mau bacain thread Twitter dari @setiawanv yang berjudul Susuk Eyang Putri bagian pertama. Oke, sebelum aku mulai bacain ceritanya, aku minta tolong untuk subscribe, like, dan komennya yang baik-baik. Dan kalau kalian punya cerita horor, boleh dikirimin ke email, Instagram, atau Twitter. Linknya ada di deskripsi box. Dan untuk link thread Twitternya aku taruh juga ya di deskripsi box. Oke deh, aku langsung aja ya bacain ceritanya. Malam ini saya akan berbagi pengalaman spiritual mengenai sosok yang pernah menemani masa kecil saya, yaitu Eyang Putri. Akan saya ceritakan ke dalam beberapa bagian cerita, sehingga kawan-kawan bisa mengikuti perjalanan spiritual saya agar tidak salah tafsir. Insya Allah dalam cerita saya ini tidak akan menyinggung orang-orang yang berada pada masa kehidupan Eyang Putri. Oke, langsung saya cerita aja ya. Cerita saya ini saya awali waktu saya masih kecil, kisaran sekitar kelas 2 SD, di mana saya mendapatkan kecelakaan yang bisa dibilang aneh lah waktu itu. Kejadiannya dekat masjid tua dan masih di desa saya. Jadi kayak kaki saya ini kayak puter balik gitu loh, nggak sewajarnya kaki biasa. Jadi ujung jari dan lutut kayak ngarah ke belakang gitu. Nah, gara-gara ini kaki saya ini harus digips. Sekitar 2 bulan harus sekolah di rumah aja. Karena emang saking parahnya kecelakaan kaki saya waktu itu. Dan setelah 2 bulan, saya masih belum bisa nih jalan. Kalau jalan pun kayak susah. Jadi kayak robot gitu kalau dipaksain jalan juga. Terus inisiatif emak saya, kalau pulang mending istirahat dulu nih di pabrik gudang rokok milik Eyang Putri. Sembari nunggu kakak laki-laki saya yang pulang sekolah tuh sore hari. Nah, pada waktu itu memang momen kedekatan saya dengan Eyang Putri. Bisa dibilang juga momen itu saya mengetahui semuanya. Di saat itu saya berasa jadi tamu istimewa sekali. Karena ya, kondisi kaki saya ini. Dan juga ternyata Eyang menganggap saya mirip dengan emak saya waktu kecil dulu. Lambat laun saya tahu gimana posisi pabrik rokok itu. Besar sekali emang, hampir sebesar stadion sepak bola. Denah pabrik terbagi menjadi kantor manajemen, gudang rokok utama, gudang rokok cadangan, kantin, lapangan untuk mengeringkan tembakau, terus parkiran motor yang udah dialih fungsiin jadi kandang burung dara, dan pojok pabrik yang penuh dengan pohon jambu merah. Waktu siang memang waktu paling sibuk untuk sebuah pabrik tembakau. Banyak sekali nih yang bekerja, entah berapa ratus pekerja, dengan bau tembakau yang terus menempel di baju mereka ini. Saya hanya melihat betapa sibuknya pabrik rokok itu, sembari melihat nenek saya yang seolah seperti mandor yang ngatur sana sini. Dalam hati saya kagum dengan posisi nenek saya waktu itu. Berpakaian kebaya hitam penuh dengan motif dedaunan, dibalut dengan batik kecoklatan di bawahnya. Ditambah lagi topi koboi yang seakan menggambarkan budaya kejawaan yang dibalut dengan budaya kebarat-baratan. Nah, kalian bisa bayangin nih betapa gagah dan anggunnya Eyang Putriku pada masa itu. Sesekali juga menegur beberapa pegawai dengan bahasa kerama yang halus sehalus-halusnya.
senyuman dari Eyang Putri. Rutinitas harian ini yang selalu menjadi santapanku ketika duduk di ruang tengah kantor pabrik yang megah semegah stadion sepak bola ini. Dalam waktu itu, aku hanya seorang anak kecil yang berada pada rutinitas dewasa yang penuh dengan semangat bekerja dari sebuah pabrik tembakau. Rutinitas ini pun berakhir sekitar jam 4 sore dengan dimasukkannya tembakau yang sudah kering ke dalam gudang utama. Dan jam tersebut, kakak laki-laki saya juga menjemput saya untuk pulang ke rumah. Seingat saya, ketika sudah mendekati jam tersebut, semua ruangan emang kosong, harus kosong. Dan hanya tersisa satu orang yang berada di pabrik itu. Ya siapa lagi kalau bukan Eyang Putri, yang menjadikan pabrik ini sebagai rumah dan mata pencahariannya selama ini. Oh iya, sembari menunggu kakak saya datang menjemput, ada rutinitas yang saya suka nih, yaitu menggambar. Nah, kebiasaan ini yang sekarang malah jadi profesi yang sedang saya tekuni saat ini sebagai ilustrator dan desainer. Selalu menjadi kepikiran dalam hati seorang anak kecil yang selalu muncul dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana seseorang dapat hidup sendiri di tempat yang sebesar itu, seorang diri? Pernah sesekali juga saya bertanya nih kepada kakak saya, dan jawabannya ya cuman senyuman aja. Sudahlah, apalagi yang aku pikirkan tentang keanehan Eyang Putri itu. Lawang aku juga dapat kecelakaan dan bisa setiap pulang sekolah menjadi suatu pertanyaan yang kenapa semesta mempertemukan aku lebih dengan lagi bersama Eyang Putri. Dan ada salah satu tandanya yang membuat saya kepikiran lagi nih, adalah masa ketika seorang laki-laki yang menurut saya masih sepantaran dengan Eyang Putri. Dia selalu menemani selayaknya suami istri. Di benak kecil saya ketika melihat pola hubungan mereka adalah ketika hari-hari tertentu berpikiran, oh Eyang Kakung, sebut saja Eyang Mul. Ia sebenarnya bukan Eyang Kakungku. Ia bukan siapa-siapa dalam silsilah keluarga Eyang Putri. Entah hubungan apa yang mereka punya, aku pun tidak bisa menyimpulkan pemikiran sedewasa itu. Dengan tingkah sedewasa itu, dengan romantisnya, mereka bersuap-suapan lauk bayam hijau yang diambil dari rengkot bermotif tentara. Rengkot tuh kayak rantang gitu kayaknya. Kayaknya iya, rantang gitu kan. Oke, lanjut. Sembari juga saling menuangkan teh cem-ceman yang juga diambilkan dari teko bermotif yang sama. Aneh bukan? Pernah sesekali saya mencoba nih lari kecil-kecil sembari mengelilingi gudang tembakau utama yang menjadi tempat main saya ketika jenuh menggambar di kantor utama. Oh iya, waktu itu memang menjadi momen paling bahagia bagi saya, yaitu akhirnya bisa lari-lari kecil lagi. Dan waktu itu juga menjadi momen saya pengen ngomong sama Eyang Putri bahwa sudah saatnya saya pamitan, karena sudah normal kembali nih langkah kaki saya. Saking senengnya saya kelupaan sampai di ruang yang penuh dengan berbagai tumpukan tembakau kering. Ruangannya minim sekali pencahayaan, dengan bau lembab tembakau di semua sudut ruangan. Ketika itu juga, aku lihat di atas langit yang penuh dengan sarang laba-laba. Tetapi ada suatu sudut di mana ada cahaya dari atap yang menyinari pintu tersebut. Ya, pintu dengan simbol
X warna merah. Pandanganku terpaku dengan momen itu, seperti menjadi sebuah rahasia utama di pabrik ini. Barangkali ketika aku tahu apa yang berada di balik pintu itu, aku bakal menjadi salah satu detektif ternama, mengalahkan detektif Conan yang menjadi idolaku pada masa itu. Sial, memang aku tak sadar diri dengan langkah kakiku yang ternyata tak sadar sudah di depan pintu itu. Aku ingat dan masih jelas, garis merah ini bukan digaris dengan kuas atau semacam alat gambar, tetapi dengan jari tangan. Aku mulai bingung dengan tubuhku yang mulai merinding. Ujung kakiku pun membeku, seolah semangat tadi tuh udah sirna. Ada apa ini? Tubuhku serasa berat, serasa kejatuhan sebuah benda yang sudah berkilo-kilo. Sumpah, berat banget. Aku hampir pingsan dengan segala beban di pundakku. Entah apa yang sedang aku pikul, berat sekali. Dan ketika aku sudah tidak kuat dengan apa yang sudah kualami, terdengar suara. Bajingan. Ya, itu suara Eyang Putri. Aku tak pernah menyangka Eyang selembut itu dan sewibawa itu bisa berkata kotor. Entah apa yang membuat beliau menjadi berkata seperti itu. Le, Ger, le tangi yo. Ojo merono meneh yo. Iku enek sing nunggu. Wes yo. Ya ngertinya kira-kira kayak gini. Le, bangun. Jangan kesana lagi ya. Di situ ada yang nunggu. Udah ya, yuk. Kayak gitu. Hangat, damai, tenang. Aku berada di gendongan seorang nenek yang menjadi idolaku pada waktu itu. Dan sembari riup-riup melihat ke depan, aku melihat wajah Eyang Putri mengeluarkan keringat yang membasahi gincu merah dengan kinang di sebelah kiri bibir beliau. Riup-riup juga aku melihat ke belakang. Masih terlihat pintu itu dengan garis warna merah itu. Tetapi, apa itu? Sesosok makhluk hitam nan besar dengan taring sampai ke bawah mata merah yang membara dengan bulu yang kehitaman berdiri mematung di depan pintu itu. Iya, dia berdiri mematung. Seolah ia baru saja ditegur oleh seseorang yang posisinya lebih tinggi daripada dia. Ia masih berdiri mematung, sesekali mengedipkan mata yang berselimut dengan rambut hitam ikal sebagai ciri khasnya. Iya, genderuwo. Setelah di rumah, ya sore itu selepas dijemput kakakku, aku hanya terpapar lemas, kemudian disuruh sholat dan tidur. Aku pula sekali tidur waktu itu, sampai bangun-bangun sudah pagi. Ada momen sebelum berangkat sekolah selepas kejadian itu. Kalau sudah waktunya, kamu bakal tahu semua, Yongger. Ucap emak pagi itu. Oh iya, di sini ada gambar kayaknya denahnya si gudangnya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di threadnya ya. Ada gambarnya di situ. Nanti aku taruh linknya di deskripsi box. Oke, kita lanjut ya. Selepas dari kejadian itu, saya sudah jarang sekali berkunjung ke pabrik Eyang. Ya, karena kaki saya yang sudah bisa berjalan normal dan berlari kencang
seperti ibarat kijang yang sudah lama sekali dikurung kemudian dilepaskan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Dan ada alasan lain, yaitu kejadian itu. Ya, kejadian yang aneh yang menjadi kenangan buruk pada masa kecilku. Kemudian letak sekolah saya memang berdekatan dengan pabrik milik Eyang Putri. Sesekali saya sempatkan untuk melintas di depan pabrik itu. Seperti biasa, memang sangat sibuk sekali kalau waktu siang hari. Banyak sekali truk-truk besar yang keluar masuk pabrik. Sesekali saya juga melihat beberapa orang berseragam formal sedang bersendau gurau di dekat kantor utama pabrik itu. Dan juga terlihat di tengah Eyang Putri sedang berjalan dengan anggunnya seperti wanita Jawa pada biasanya. Ia masih menggunakan pakaian ciri khasnya, kebaya hitam bermotif daun dan kebaya coklat ditambah dengan topi koboi favoritnya. Kadang saya juga berpikiran, kok Eyang Putri selalu memakai pakaian itu sih? Atau apakah memang kebaya hitam adalah pakaian kesukaannya? Atau stok baju formal Eyang itu aja? Atau ada alasan lain? Ya, pikiranku masih belum sampai nih pada titik itu. Lelakon. Apakah itu alasannya? Tapi yang juga menjadi saya sempat risih ketika melihat Eyang Mul juga mengikuti kemanapun Eyang Putri pergi, seperti pembantu pribadinya. Tetapi saya yakin ada hubungan lebih daripada itu. Sudahlah. Memang apa sih untungnya aku memikirkan beliau? Cuma buang-buang waktu aja. Ada masa di mana saya waktu SD sibuk dengan main bersama teman-teman, dengan rutinitas sore selalu bermain sepak bola di sekolah. Walaupun masih dengan orang-orang yang itu saja, ya kami tetap senang sekali. Oh iya, pada waktu itu penggunaan HP memang masih jarang sekali ya. Sehingga ya kamu bisa bayangin seberapa bahagianya anak kecil pada masa itu. Wajah-wajah yang penuh kepolosan tanpa ada sentuhan game online ataupun modernisasi apapun merenggut kebahagiaan sederhana waktu itu. Selesai sepak bola, kami langsung naik pagar sekolah sambil mengeringkan tubuh kami yang basah kuyup dengan keringat. Aku masih ingat seragam yang selalu kami pakai, entah itu kaos dalam putih tanpa baju, bawahan sekolah merah, ataupun pakaian hitam kangen band favorit. Entah kenapa walaupun tanpa istirahat, energi kami tidak pernah habis-habisnya. Apalagi aku yang jadi kiper pada saat itu. Sore itu hampir menjelang malam. Tiba-tiba ada layang-layang putus yang melintas di atas kami. Tanpa basa-basi pun, sebut saja nama kawanku Jaka dan Yanto. Langsung melesat mengejar layangan tersebut. Tapi layang-layang itu pun jatuh ke dalam pabrik milik Eyang Putri. Ada salah satu temanku yang sudah memperingatkan jangan masuk ke pabrik itu, nanti dimarahi sama Eyang Putri. Karena ya, Eyang memang galak di mata anak-anak sepantaranku. Tapi ia sangat lembut denganku. Ya mau gimana lagi, sebuah layangan adalah barang yang mewah di mata kami. Waktu yang hampir terdengar suara azan maghrib, aku pun izin kepada kawan-kawanku untuk bergegas pulang. Karena memang ada pantangan, wayah surup. Untuk cerita wayah surup ini sudah saya ceritakan ya di thread sebelumnya. Oke, nanti kita akan baca ya.
Keesokan harinya, entah kenapa si Jaka dan si Yanto ini izin pada hari itu. Ya paling mereka bolos sih, emang dasar. Mereka kalau bosen sekolah tuh ya langsung bolos. Kenapa aku bisa tahu? Karena kadang aku juga ikut bolos nih bareng sama mereka. Waktu jam istirahat, aku biasanya nongkrong di kantin luar sekolah. Karena emang makanannya enak, murah, dan yang kesana isinya anak-anak nakal semua, termasuk aku. Ketika suara kenteng sudah dibunyikan, berarti tanda untuk masuk sekolah lagi. Tetapi pada waktu itu Eyang Putri datang dan mendekatiku sambil berkata, "Elingano karo konco-koncomu kayo, ojo dibaleni neh yo le." Yang artinya, ingatkan sama teman-temanmu, jangan diulangi lagi yo le. Ucap Eyang Putri sambil mengelus kepalaku dan pergi menuju pabriknya lagi. Semua anak di warung itu pun heran dengan kedatangan Eyang Putri, apalagi cuma mendekatiku saja. Dan rahasia bahwa aku adalah cucu dari pemilik tembakau yang kaya raya itu akhirnya terbongkar. Ini adalah rahasia yang sudah lama aku simpan, agar teman-temanku tidak berubah sikapnya. Dan alhamdulillahnya, sikap mereka biasa-biasa aja sih setelah kejadian itu. Tapi setelah kejadian itu aku mulai penasaran dengan kata-kata Eyang Putri. Maksudnya gimana? 3 hari setelah absennya Jaka dan Yanto, akhirnya mereka pun kembali bersekolah dengan wajah yang riang, seperti sakit yang mereka derita selama 3 hari itu hilang, terbawa dengan sikap riang mereka. Anehnya ketika ada salah satu dari temanku yang menyinggung soal absensi mereka, tiba-tiba mereka pucat dengan saling bertatap muka dan cuman bilang, "Pulang sekolah nanti kumpul di tongkrongan ya. Di sini kalau cerita bahaya." Mendengar perkataan temanku yang konyol di setiap perbincangan dan tingkah laku mereka yang tiba-tiba ngomong serius, aku pun yakin bahwa ada sesuatu yang serius dan harus diomongin. Oke, kayaknya aku bacain threadnya sampai di sini dulu. Nanti lanjutannya ada di part 2, segera akan aku bacakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2. Dah.